Ya. Atau dari kacamata fikih, child free bagaimana? Ya. Pendapat saya yang kontra ini pun tidak langsung secara mutlak gitu. Artinya mutlak benar-benar, berarti saya nggak setuju. Jadi Jepang. Jadi kayak Jepang. Kenapa Jepang? Enggak, lu lihat Jepang. Bahkan dari mereka kan ya tubuh saya ya semau saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semuanya sehat ya guys ya? Sore. Alhamdulillah. Sore. Alhamdulillah pada hari ini kita ketemu lagi. Kita bisa melanjutkan acara yang sangat insya Allah bermanfaat ya. Amin. Dalam Madilog, Majelis Dialog. Dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang yang lagi rame ya, tentang child free. Jadi child free itu apa? Child freedom gitu ya. Jadi tidak mau punya anak, orang maunya nikah tapi nggak punya anak ya gitu ya. Tentang child free sendiri itu mempunyai alasan, mempunyai latar belakang. Ada kalanya motifnya itu personal kayak gitu ya, biar lebih cantik. Ya, biar dia itu nggak disibukkan dengan anak, atau mungkin secara finansial, motifnya itu motif finansial. Ini kita belum apa nih gitu, ya udah kita biar aman ini, nanti kalau punya anak juga kesulitan, ya udah kita nggak punya anak dulu deh, misalkan seperti itu kan ya secara finansial ya. Atau secara budaya, child free bisa jadi ini dipengaruhi oleh budaya gitu, karena budaya setempat mendukung dia untuk tidak punya anak. Itu sangat mungkin. Jadi child free di sini itu muncul dari beberapa alasan, dari beberapa motif, dari beberapa latar belakang. Ada juga yang dari unsurnya itu psikologis ya. Jadi orang nggak punya anak itu mungkin dilandasi dengan perasaan, mungkin aku kalau jadi orang tua, aku jadi orang tua yang brengsek gitu kan ya, kayak Nizar barangkali itu ya. Mungkin aku kalau jadi orang tua, aku belum dewasa, belum siap mempunyai tanggung jawab kan kayak gitu, beban atau bagaimana lah. Dia juga seperti itu, atau mungkin trauma ya enggak. Jadi orang tuanya dulu ketika punya anak dia gitu kan, ternyata nggak terlalu diperhatikan itu ya, mungkin seperti itu ya, kurang bertanggung jawab atau apa, akhirnya si anak ini jadi punya kenangan secara mental yang buruk itu, akhirnya udahlah aku child free aja lah, udah nggak punya anak aja lah. Ini sebenarnya pembahasan yang sangat menarik dan melibatkan beberapa aspek pembahasan kan gitu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita menghadirkan narasumber yang menurut saya ahli, otoritatif pada bidangnya, perwakilan dari LBM, Lembaga Bahsul Masail Mesir. Langsung saja kita sambut Mas Alawi. Selamat sore Mas Alawi, sehat ya? Selamat sore. Kita udah lama nggak ketemu. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dalam acara kayak ginian ya. Sekarang Mas Alawi sibuknya apa? Mungkin sibuknya sekarang di Ansor dan juga di LBM sendiri. Mantap. Pasti. Jadi Mas Alawi ini aktivis Ansor juga. Ya. Mantap gitu ya. Ya lalu gitu kan. Itu Ansor apa biasanya itu? Seperti ini. Oh gini, tangan kanan ya? Tangan kanan. Merdeka. Oh itu beda iya anjir. Siapa kita? Siapa kita? Ansor. Mas Alawi. Ini Mas Alawi ya. Ini sampean dari, mungkin kita butuh perspektif dari kacamata syariat ya. Kacamata fikih, karena sampean ini dari LPM. Mungkin panjenengan atau sampean bisa menjelaskan mengenai child free atau mengatur anak ini dalam hukum syariat, dalam hukum fikih itu bagaimana? Soalnya ini juga kan kalau nggak salah pernah dijadikan Bahsul Masail ya?
Ya, di Basul Masail di Indonesia atau di Mesir sendiri juga pernah dijadikan Basul Masail. Otomatis sudah digodok ini gitu. Makanya langsung saja kita simak dari beliau. Gimana Mas? Coba kasih penerangan buat kita-kita yang mau nikah ini. Enaknya ngapain? Enaknya gitu. Tapi nggak tahu ya kan belum nikah. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau untuk saya ya yang sebagai nanti dari LBM sendiri, kalau nanti untuk merepresentasikan dari seluruh LBM gitu, saya rasa kurang komprehensif lah. Gitu. Karena memang kan untuk individu-individu dari teman-teman LBM kan sangat banyak sekali gitu. Apalagi banyak juga dari teman-teman yang mungkin lebih alim, mungkin lebih di atas. Sampai ini udah alim banget loh. Ya minimal dibandingkan dengan siapa? Dengan terus. Oke. Artinya itu. Jadi anggap saja ini dari representasi saya sendiri, dari perspektif saya gitu. Karena kalau nanti masalah beberapa jawaban-jawaban terkait child free ini, kalau di Indonesia udah pasti banyak gitu. Mau dari berbagai macam pakar ada, mau dari pakar agama pun dari sudut pandang agama ada. Kemudian nanti dari sosial juga ada, terus di berbagai macam daerah pun juga ada gitu. Dan apalagi tahun kemarin ya, itu berarti menjadi salah satu tema dalam Basul Masail gitu. Basul Masail dalam BMW ya. Basul Masail itu di tingkat apa itu? Kalau kemarin sih itu berarti mengundang teman-teman yang dari macam-macam alma mater yang ada di Mesir. Oh, di Mesir. Di Mesir, dan juga saudara serumpun kita. Mungkin dari teman-teman yang dari Malaysia, dari Thailand. Sampai dari Malaysia. Dari Thailand juga? Ada. Oh, itu Basul Masail gitu. Tidak, karena kita kan milih juga nanti bahasa Melayu gitu. Oh, bahasa Melayu. Iya. Karena kan ada beberapa juga yang saya punya teman juga yang dari Thailand pun dia bahasa Indonesianya juga lancar. Bahkan nggak seperti orang Thailand gitu, malah seperti orang Kalibata gitu. Oh gitu, menarik ya. Jadi Basul Masailnya di sini tuh antar negara malah. Keren banget ya PCUN Mesir. Kita kasih LBM PCUN Mesir ya. Oke, keren banget. Oke. Lanjut mungkin kalau nanti child free sendiri ya. Mungkin kalau dalam masalah kita mau mengambil dari sisi agama gitu, dari sisi religius atau apa, maka lagi-lagi pasti kembali kepada sumbernya gitu. Sumbernya apakah ada nanti di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis gitu kan. Pastinya seperti itu. Maka kalau dalam Al-Qur'an sendiri gitu secara langsung, secara jelas gitu. Itu memang tidak ada secara ceplos, tidak ada secara langsung menyebutkan gitu bahwasanya child free itu dilarang kah atau seperti apa. Nggak ada ya. Namun ada beberapa isyarat-isyarat gitu ya. Nanti isyarat tersebut bisa kita simpulkan juga dengan adanya beberapa penguat yang ada dalam sunnah, dalam hadis gitu. Karena kan kalau nanti dalam hadis sendiri gitu, maka ada beberapa hadis ya, ada beberapa kejadian seorang lelaki atau seorang sahabat yang menanya terhadap Nabi gitu kan. Bertanya kepada Nabi. Dia ingin bertanya kepada Nabi, dia ingin azl. Kalau dalam masalah ini azl itu intinya dia tetap hubungan suami istri ya. Berhubungan suami istri. Cuma pas waktu harusnya bercampur dia dikeluarkan di luar gitu. Oh, dikeluarkan di luar. Ya. Pakai kalau zaman sekarang mungkin bisa seperti itu. Tapi pada masa Nabi belum ada ya, seperti itu ya. Kan nggak lucu Cuk ya. Dan itu dia bertanya kepada Nabi pas waktu itu hari itu. Terus kemudian Nabi mengatakan gimana, apakah saya keluarkan aja gitu. Nabi mengatakan jangan gitu. Terus kemudian itu karena mungkin dari sisi latar belakang tersebut ya. Itu ada beberapa. Karena Nabi kan juga ketika menjawab tidak langsung semuanya diglobalkan gitu. Tapi berdasarkan latar belakang. Iya, terus kemudian mendatangi 2 kali lagi tetap masih jawabannya sama gitu. Terus mendatangi lagi tetap masih jawabannya sama. Tapi yang selanjutnya yang setelahnya baru jawaban Nabi adalah malah dia disuruh untuk menikah, tazawwaju al-wadud al-walud gitu. Oh iya, al-walud
al-wadud al-walud gitu kan ya. Berarti kan Seorang coba diterjemahkan. Kalau al-wadud itu seorang perempuan yang penyayang ya. Iya, benar. Penyayang. Kalau al-walud berarti yang punya potensi punya anak banyak. Jadi sama-sama pakai segot tersebut. Jadi kan sama-sama yang banyak kasih sayangnya, banyak potensi banyak anaknya. Iya. Gitu. Karena Nabi setelahnya itu ada hikmah atau mungkin alasan ya. Alasan karena Nabi suka gitu. Fa inni mukatsirun bikum al-umam. Karena Nabi suka terhadap ketika nanti masyarakat atau umatnya Nabi atau umat Islam gitu ya, muslimin ini banyak gitu ya. Tentunya ketika banyak di sini jangan langsung yang penting punya anak banyak, tidak. Tentunya adalah punya anak banyak yang secara kuantitas dan juga secara kualitas. Oh gitu. Tentunya kan seperti itu. Karena kita harus proporsional juga. Proporsional. Jadi kalau saya kemarin habis baca dari kitab yang dari Ma'arid ya, karena kebetulan kemarin dari Ma'arid itu ada kitabnya ketua dari Darul Ifta ya. Dr. Syauqi Alam ya. Beliau dari Mesir ya, Mufti Mesir saat ini ya. Iya, saat ini beliau ada kitab namanya Tangdimun Nasl fil Islam. Itu berarti kan Tangdimun Nasl itu artinya mengatur keturunan keluarga itu. Mantap. Kalau dalam sekarang mungkin seperti halnya di sana mungkin ada fatwa-fatwa terkait bagaimana ketika kita menggunakan pil KB. Pil KB. Alat kontrasepsi dan lain sebagainya. Alat kontrasepsi itu artinya, gimana itu? Paling tidak sedikit ada singgungan di sana. Iya. Ternyata benar. Kalau beliau mengatakan di sana ada beberapa hal gitu. Ada beberapa hal yang nanti harus juga diutamakan gitu. Jadi bukan cuma nanti hanya banyak anak gitu. Karena kan apalagi ketika nanti kita kembali ke Indonesia gitu ya. Maka statement masyarakat itu pasti kan masih yang kalau zaman dulu itu masih yang banyak anak banyak rezeki. Nah, gitu. Iya. Itu sangat terlihat sekali ya. Itu kayak dogma lah ya, banyak anak banyak rezeki itu. Iya. Tapi banyak anak banyak rezeki tersebut itu pun juga tidak bisa kita pukul rata gitu. Tidak bisa dijadikan pukul. Ya, tidak bisa kita pukul rata. Itu baikkah, itu burukkah dan sebagainya. Karena ada fakta yang banyak kan seperti halnya para anak kiai, kemudian ada beberapa anak-anak yang sukses gitu dan sebagainya, dan semua anaknya banyak, semuanya itu alim-alim semua. Ada semuanya yang itu gitu. Ada yang nantinya mereka yang penting banyak anak, tetapi ternyata secara mental, secara persiapan itu tidak ada gitu. Sehingga kalau di buku tersebut gitu ya, maka pendapatnya beliau adalah jangan sampai gitu ya memahami satu ayat tapi tidak tahu bagaimana follow up atau kelanjutan dari persiapan dari memahami ayat tersebut. Gitu. Makanya harus proporsional. Ya, harus ketika nanti memang ada banyak anak harus juga dibarengi juga dengan anak-anak yang punya kualitas dan juga punya punya pendidikan yang nanti cukup gitu dalam masalah ini. Jadi kalau dari penjelasan sampean ini kalau boleh aku simpulkan tadi itu kan gini, Nabi dalam satu kesempatan melarang. Melarang orang mengeluarkan air mani di luar. Akhirnya menghambat keturunan dong. Ya, itu dilarang kayak gitu. Tapi dalam kesempatan yang lain dianjurkan. Tadi itu yang hadis al-wadud itu kan. Ya kayak gitu. Menyikapi itu ternyata kita nggak boleh condong ke sana, condong ke sini. Artinya harus proporsional kayak gitu ya. Oke, Mas. Langsung saja, kalau child free ini bagaimana? Kalau menurut LBM atau menurut sampean yang orang LBM ini, atau dari kacamata fikih, child free ini bagaimana? Karena kalau child free sendiri ya, kalau sekarang kita juga nggak bisa memukul rata juga. Itu apakah nanti diperbolehkan atau nanti tidak dan lain sebagainya. Karena lagi-lagi hukum itu nanti ada taktari ahkam al-khamsah. Kali ada terikat lah sama hukum yang kelima tersebut. Jadi ada wajib, kemudian nanti ada makruh, dan kemudian ada haram, sunnah dan lain sebagainya. Tergantung dari latar belakang juga gitu. Nah, tetapi
saya lebih condong ke arah yang kalau child free ini lebih condong ke yang kontra gitu. Kontra. Iya. Oh, kontra. Sampean lebih kok kontra yang Iya. gimana kontra itu gimana? Walaupun gini, kenapa kok nanti saya lebih condong ke kontra? Karena saya melihat dari maslahatnya. Gitu. Maslahat. Ya, dan pendapat saya yang kontra ini pun tidak langsung secara mutlak gitu. Artinya mutlak benar-benar, oh berarti saya nggak setuju sama sekali. Tapi lagi-lagi tadi kembali ke 5, barangkali ketika nanti kalau kita lihat di sana ada udzur syar'i ya. Contohnya kalau dalam realitanya, misal ada dia mempunyai sebuah penyakit. Makanya tadi salah satu penyebabnya child free ini barangkali yang belum sampean sebutkan itu ada kesehatannya. Oh, kesehatan, ya. Ada yang saya baca itu ada beberapa orang yang nantinya punya penyakit sehingga dia tidak mau untuk nanti menularkan penyakit ini kepada iya. gitu. Dan itu sudah ada vonis dokter misal. Kalau nanti mau, dan karena kan dokter yang sudah ahlinya ya, yang mengetahui bahwasanya nanti ini ada potensi nanti. Kalau nanti punya anak nanti kemungkinan efeknya negatif, kayak gitu. Benar. Kalau seperti itu bagaimana hukumnya? Berarti kita diperbolehkan. Diperbolehkan child free gitu. Terus lagi-lagi kalau nanti misal child free ini sendiri ya, berarti kan kita bisa bahasakan atau ada beberapa yang nantinya seperti kemarin yang di Indonesia gitu. Itu kan ramai cuitan, terus kemudian di beberapa komentar pun itu kan juga ada banyak sekali gitu. Saya sebenarnya nggak benar-benar nggak mau mempunyai anak. Cuma ada yang nantinya menunda ini gitu ya. Berarti masih dikategorikan gitu. Cuma nanti untuk dalam waktu tertentu. Karena memang seperti tadi yang disebutkan ada beberapa orang yang secara mental mereka masih menganggap belum punya finansial yang cukup, terus kemudian belum mampu atau masih takut untuk untuk menjaga anaknya atau untuk mendidik anaknya dengan baik gitu. Khawatirnya karena saya ini masih berproses, nakal, yang tadi itu yang secara mental tadi secara mental, merasa kalau jadi orang tua mungkin belum siap deh gitu kan gitu. Khawatir nanti anak-anaknya seperti saya seperti itu. Kayak gini Mas Alawi ya. Kalau nggak salah itu kan, kalau itu tadi yang dari Dr. Shauki Alam itu membolehkan atau melarang child free. Kalau nggak salah soalnya aku pernah dengar dari penjelasannya Syekh Ali Juma, child free itu nggak masalah. Child free itu nggak masalah sekalipun untuk kecantikan. Nah, misalkan nih, kalau nanti si perempuan itu si istri punya anak, nanti khawatirnya dia jadi nggak seger lagi, udah nggak cantik lagi atau lebih menurun kayak gitu kecantikannya. Itu sekalipun kayak gitu tuh nggak masalah, bener kayak gitu. Kalau menurut sampean bagaimana? Di situ pun juga disebutkan pendapatnya Syekh Ali Jum'ah di kitab tersebut, di Tandibun Nasal tadi. Gimana? Kalau Syekh Ali Jum'ah di situ ketika ada seseorang ya, misal kalau di sana bahasanya belum bisa untuk bertanggung jawab menjadi seorang orang tua, gitu, orang tua, maka dia diperbolehkan. Gitu. Child free, nggak punya anak lah. Karena kan nanti masih ada belum ada tanggung jawab gitu. Khawatirnya ketika nanti sudah punya anak, tetapi kok malah nantinya anaknya tidak karu-karuan, gitu ya, misal. Maka nanti juga akan menyebabkan gitu. Berdampak negatif juga tentunya seperti itu. Tapi ya lagi-lagi tidak kok di sana bahasanya lagi-lagi terkait masalah itu tadi, terkait masalah KB dan lain sebagainya gitu. Yang tidak diperbolehkan kalau beliau menyebutkan itu benar-benar adanya obat atau adanya alat yang sampai dia menyebabkan untuk mandul. Nah, itu yang enggak diperbolehkan. Enggak diperbolehkan? Iya. Karena kan itu sama saja untuk merusak lah gitu. Merusak. Itu penjelasannya ada takkim bahasanya. Takkim di sana. Takkim. Itu penjelasannya siapa itu? Dr. Shauki Alam. Iya. Jadi kalau meminum obat yang membuat dirinya itu mandul selamanya itu nggak boleh. Iya. Tapi Sita ini bukannya kontradiksi ya?
hukum child free dalam satu waktu diperbolehkan. Ya. Tetapi memandulkan diri nggak diperbolehkan. Apa artinya? Kan sama saja. Memandulkan diri kan sama dengan child free. Kalau seperti itu child free nggak diperbolehkan aja dong kayak gitu. Gimana itu Mas? Jadi kalau nanti child free yang dimaksud di sana itu kan masih menunda, gitu. Masih menunda untuk nanti sampai nanti dia siap untuk menjadi seorang orang tua. Oh begitu. Iya. Oh iya. Tetapi dalam masalah nanti ada satu maslahat yang nanti harusnya harusnya itu diambil gitu. Karena kalau nanti kita katakan gitu, katakanlah ada influencer yang nanti mengatakan child free ini menjadi menjadi sesuatu yang menjadi keharusan atau sesuatu yang nanti harus diproklamirkan dan lain sebagainya. Terus nanti ada bertambah banyak dan lain sebagainya, awet muda dan lain sebagainya. Maka ini ada satu maslahat yang nantinya itu hilang gitu. Maslahatnya yang hifdzu maqasid syariah. Ya, hifdzun nasl. Ya, jadi salah satu di maqasid syariah kita itu tujuan dalam bersyariat itu ya menjaga keturunan. Benar. Kok malah child free ini sama influencer disuarakan, diproklamirkan. Benar. Khawatirnya kalau nanti orang-orang yang awam yang tidak tahu terkait hal-hal seperti ini, latar belakangnya dan lain sebagainya, langsung ikut-ikutan aja tanpa mengetahui latar belakangnya, langsung memakan mentah-mentah gitu. Makan mentah-mentah akhirnya jadi gerakan nggak punya anak. Iya. Malah menjadi tren yang sekarang udah biasa nih, udah malah justru harus dibanggakan dan lain sebagainya. Jadi kayak Jepang, Mas. Jadi Jepang. Kenapa Jadi Jepang? Enggak, lu lihat Jepang. Korea juga. Jadi ada banyak. Iya. Korea, terus Jepang sama Jerman itu paling banyak yang bahkan kalau di Jerman itu ada presiden atau pemerintahannya itu memberikan bantuan atau memberikan anggaran ketika nanti dia punya anak. Malah kayak gitu. Seperti itu. Gara-gara karena di Jerman sendiri kan memang barat atau sangat bebas sekali gitu. Iya. Mau di sana semuanya ada gitu. Oh ya, akhirnya gara-gara seperti itu mereka nggak mau punya anak. Benar. Sampai negara itu memberikan suntikan dana untuk orang. Ayolah itu kan, enak banget ya kalau coba kita misalkan di Mojokerto misalkan gitu. Ayo. Banyak anak, banyak rezeki. Ayo kawin dimodali gitu kan. Ayo bikin anak dimodali. Aku udah nggak kayak gini aku ya gitu. Jancuk. Nggak, kalau aku sebenarnya pengen punya anak, cuman ya belum punya modal aja sih ya. Ya fair lah. Iya udah. Ya saya gitulah guys ya. Gak usah dibikin dramatik. Karena aku jadi overthinking loh. Aku jadi abis ini depresi ya. Makanya lagi-lagi kadang kalau di Indonesia pun juga kan nggak cuma itu. Artinya ada banyak lah. Bahkan kebanyakan dari mereka lebih ke arah finansial. Terlebih kalau yang di ibu kota maupun di kota-kota besar kan. Itu sama Dr. Shoki Alam dikasih perincian nggak? Misalkan ini kalau finansial diperbolehkan child free atau enggak? Ini kalau masalah kesehatan diperbolehkan child free atau enggak? Ini kalau nanti masalah mental diperbolehkan child free atau enggak? Atau ada landasan khusus yang melatar belakangi child free itu boleh atau enggak secara spesifik barangkali? Karena kayak gini Mas Alawi ya. Ini namanya Alawi siapa? Alawi lanjutannya apa? Al apa gitu? Enggak ada. Gini. Bukan berarti dalam obrolan kita kayak gini itu sebatas semacam kayak ingin memberikan paksaan gitu kepada masyarakat, enggak. Bagaimanapun persoalan child free ini kan persoalan kebebasan. Ya enggak. Di sini tuh banyak sudut pandangnya. Iya, benar. Kalau dari sudut pandang sisi kemanusiaan kan bebas. Iya. Dari segi sosial ekonominya ya bebas, yang punya pekerjaan siapa, yang punya hak siapa, bebas kan gitu kan. Bukan berarti ketika kita membahas secara hukum itu kita ingin membatasi orang lain, kita ingin memaksakan orang, kan enggak. Cuman coba kita bicarakan ini dalam perspektif hukum Islam. Orang lain ikut nggak ikut urusan mereka. Jangankan urusan child free, agama aja bebas. Gitu kan ya. Lu sholat mau nggak sholat urusanmu kan kayak gitu kan. Tetapi dalam standar hukum Islam seperti ini kan kayak gitu ya. Jadi child free itu diperbolehkan kayak gitu ya.
Tapi juga jangan sampai dijadikan sebagai sesuatu yang menjadi tren. Menjadi tren. Kampanyekan. Karena kalau dikampanyekan nanti sampai dari mana ini? Dari Cepu, dari Blora. Blora. Iya. Bayangin kalau semblora selfie semua. Waduh. Itu nanti jadi tanah kosong, Cok. Tanah kosong? Iya enggak? Jadi zombie semua itu nanti. Jangan kan cuma tanah selain tanah kosong pun juga nanti kalau sudah tua semua nggak ada yang ngerawat. Nggak ada yang ngerawat. Ntar isinya kayak Mas Fadil. Iya, nggak jelas. Jadi ya Maksudnya apa itu? Iya. Maksudnya ada tua. Enggak. Iya ya. Biar orangnya sendiri yang nyebut. Ya, tapi kita bukan berarti kita menertawakan orang lain yang memilih selfie enggak ya. Iya. Laki-laki bebas. Laki-laki. Tapi kalau aku sih pengen punya anak ya. Iya. Itu karena fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia ketika nanti menikah itu kan memang punya anak gitu loh. Ketika nanti ya memang karena memang child free ini sendiri itu kan datangnya dari barat ya. Karena kan orang-orang barat itu kan orang-orang yang nantinya bebas nggak mau diatur gitu. Banyak kan dari mereka. Bahkan dari mereka kan ya tubuh saya ya semau saya gitu. Saya mau apa hamil, saya atau enggak. Laki-laki kan seperti itu. Ya memang itu adalah kehendak masing-masing. Makanya dalam apa namanya? Menurut si ahli Jum'ah juga gitu. Maka itu pun harus diperbincangkan juga gitu. Harus ada muasyarah bil ma'ruf lah, harus ada apa namanya? Interaksi. Gitu. Interaksi harus ada komunikasi ya, komunikasi antara suami istri gitu ya. Gitu. Jadi harus disepakati nih. Kita punya anak apa enggak? Oh gitu. Oh ternyata suami istri ini udah sepakat, udahlah kita jangan punya anak dulu. Itu nggak apa-apa. Aku ini habis baca buku menarik ini dari Maqasid Syariah Al-Islamiyah apa gitu? Wa Daruratu Tajdid. Ini karangannya Dr. Hamdi Zakzuk. Jadi di sini dijelaskan kan selama ini kayak gini. Kalau nggak salah dulu itu di Indonesia di NU ya khususnya itu kan program KB itu kan dulu kan pro kontra dan ternyata yang mendukung diantaranya itu NU ya nggak, salah satunya diantaranya itu hasil keputusan muktamar di Krapyak kalau nggak salah tahun 1989 mana di Krapyak itu ya kayak gitu, program KB itu nggak masalah ya, dalilnya itu tadi ya azl itu nggak masalah kan kayak gitu. Pertanyaannya kan kayak gini, kalau azl mencopot batang itu atau menggunakan alat kontrasepsi akhirnya tidak punya anak, lalu bagaimana kita menyikapi salah satu butir dalam maqasid syariah berupa hifdzun nasl ya gitu ya nggak, padahal kan kita kan dalam maqasid syariah itu salah satunya itu kan ada menjaga agama, menjaga akal dan menjaga keturunan. Dan juga ada hadis tanakahu takatsaru. Itu kan ya. Yang intinya nanti mubahah gitu kan bil umam. Menikahlah dan berkembang biaklah menjadi banyak. Karena nanti aku akan berbangga atau apa ya intinya itu ya. Atau berbanyak-banyak gitu loh. Iya, banyak umat itu kan berlomba-lomba. Siapa yang banyak umatnya kelak di akhir-akhir itu kan gitu. Nah itu kan ada hadis Nabi seperti itu. Lah, apakah seruan untuk pro dengan pil KB tadi ya, anak cuman 2 atau fatwa child free itu bertentangan dengan hadis tadi? Oh ternyata di sini sama Dr. Hamdi Zakzuk dijelaskan. Maksudnya tanakahu takassaru, menikahlah dan berkembang biaklah itu yang dikejar itu bukan bilangan kuantitatif gitu. Intinya banyak saja enggak kayak gitu. Tapi yang dimaksud oleh hadis itu, yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi itu kualitas. Iya benar, gitu. Kualitas. Jadi yang lebih ditekankan itu ya enggak hanya biar orangnya banyak enggak, tapi juga kualitas. Gitu. Lah di antara dalilnya itu dari Al-Qur'an. Kamin fi'atin qolatin walapat kasiro itu sama hadis al-mu'min al-qawi khairun min al-mu'min ad-dhaif itu. Jadi seorang mukmin yang kuat itu lebih utama daripada mukmin yang lemah. Ya itu juga dijadikan dalil sama Dr. Hamdi Zakzuk. Jadi kuat di sini kan berarti bukan cuma kuat terkait
kuat itu kan bisa diibaratkan berarti banyak ya. Iya, kalau tidak hanya masalah bilangan, tetapi memang kualitasnya. Nah, di sini juga dalilnya kalau yang dimaksud Nabi bukan soal bilangan tapi soal kualitas, karena dulu pada peristiwa perang Hunain itu kan umat muslim kan pede, wah kita ini banyak nih daripada orang-orang musuh gitu kan. Ternyata kalah kan. Jadi ini melandasi atau menjadikan argumentasi yang dimaksud hadis itu bukan banyak dari segi kuantitas tetapi kualitas. Iya. Ya gitu. Lagi seperti itu. Kalau menurut Semen bagaimana? Iya, saya juga setuju gitu. Ketika nanti makanya tadi proporsional di situ nggak cuma jadi harus imbang gitu loh. Ketika nanti kok banyak juga harus banyak secara kualitas pun juga harus bagus semua gitu. Makanya ketika anjuran untuk nanti banyak anak tersebut itu sudah diambil gitu atau sudah menjadi tren orang-orang zaman dulu gitu, orang-orang tua kita zaman dulu. Makanya ada banyak anaknya sampai 10 lebih, 12, 15. Iya, dan semuanya hidup. Dan semuanya tapi hidup. juga banyak kematian loh dulu. Nah, itu juga. Sehingga kan harus tidak bisa kita pukul rata gitu. Makanya juga karena kalau saya lihat sendiri gitu kayak mbah-mbah terus kemudian dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah mereka memang dari orang tua yang nanti mampu untuk mendidik anak gitu. Terus kemudian dari kiai-kiai saya ada juga banyak anak dan anaknya semuanya jadi. Sehingga dari sana itu nanti ada maslahat yang satu anak itu dia mengambil kalau dalam di sarang ya. Di situ ada yang jurusan atau ada yang nanti bagiannya itu sekitar perkuliahan. Ada di STAI seperti Gus Gufur. Terus kemudian ada yang nanti SMK gitu. Ada yang murid salaf gitu. Kayak Mbak Ye sendiri kan masih tetap di salafnya. Terus kemudian ada Mbah Naji gitu. Mbah Naji terus dan lain sebagainya. Ada yang nantinya mulai dari MI sampai MA. Itu di sana juga ada semuanya. Jadi ada maslahat dan juga ada fungsi yang baik juga ketika nanti ada anak banyak. Tapi lagi-lagi harus nantinya diikat atau disifati atau dikoyiti ya bahasanya dengan kualitas juga seperti itu. Nah, kalau nanti terkait bagaimana masalah finansial dan lain sebagainya gitu ya. Maka kalau nanti finansial ini gitu, itu sudah kemudian nanti ada beberapa orang yang kepercayaan atau imannya kurang gitu. Artinya ada memang beberapa masyarakat awam yang karena kita nggak punya pekerjaan tetap ya udah itu ya nggak masalah saja. Tapi ada juga yang nantinya menilai beberapa hal tersebut itu dari sisi subjektif gitu. Artinya kalau dalam Al-Qur'an kan wala taqtulu auladakum khasyatal imlaq. Jadi ya wala taqtulu auladakum khasyatal imlaq. Jangan kamu membunuh anak-anak kamu karena khawatir kamu miskin atau fakir gitu kan. Karena yang memberikan semuanya itu dari yang mencukupi gitu. Karena beberapa di yang lain sebagainya itu kan juga diperintahkan nikah gitu. Ketika nanti kamu fakir nanti akan dikayakan atau ada rezekinya saja gitu. Makanya tapi kalau kayak gini tuh kadang itu masih bisa dikritik. Iya. Itu katanya banyak anak banyak rezeki, nyatanya banyak anaknya banyak orang miskin tetap miskin. itu kan akhirnya kan kita nggak bisa lari dari realitas sosial yang ada, realitas kehidupan sehari-hari yang ada, ya nggak. Oke, banyak anak banyak rezeki, tapi dalam kesempatan yang lain, dalam fakta yang lain, ini juga perlu dipertimbangkan. Makanya kalau di sini sama Dr. Handi Zakzuk itu dijelaskan keseimbangan itu harus diwujudkan, ya enggak? Karena ini perspektifnya bukan aku pengen punya anak yang banyak, enggak. Ini nanti orang dalam suatu tempat ya jumlah penduduknya banyak, tetapi kan kapasitasnya kan juga terbatas, misalkan sumber daya, lowongan pekerjaan dan macam-macam. Ya, misalkan di Mesir konon ya, itu kapasitas yang ideal itu cuma 40 juta. Tapi sekarang di Mesir sudah 100 juta penduduk. Dan ini akhirnya bagaimana?
Nah, karena hal-hal semacam ini yang realistis kayak gini, yang bersifat real dalam kehidupan kayak gini, akhirnya sama Dr. Hamdi Zakci dijelaskan, iya, memang kita itu ada hifdzun nasl, tetapi dalam waktu yang sama kita juga perlu untuk menyeimbangkan hal yang seperti ini, kayak gitu. Makanya mengatur keluarga atau tanzimul aulad, apa namanya? Tanzimul usra, tanzimun nasl itu dianjurkan. Imbang. Jangan terlalu banyak juga, kalau sampai dimandulkan tadi juga jangan juga. Imbang lah ya. Tapi ala kulli hal mengenai child free sendiri aman ya? Aman. Ya. Hukum fikihnya aman. Iya. Makanya kalau nanti di child free sendiri, kalau hukum fikihnya nggak sampai ke taraf yang haram atau apa gitu. Nggak sampai itu menjadi larangan gitu. Nggak sampai menjadi larangan. Bebas-bebas saja ya? Iya, bebas saja. Mungkin kalau nanti ke arah yang lebih besar baru. Kayak semisal tadi untuk maslahat, kalau nanti sudah jadi tren dan sebagainya. Nah, itu yang lagi-lagi itu sudah menabrak. Nah. Iya, yang nggak lucu bro, ternyata ya kita nggak lahir lah kan sih, gimana coba? Iya. Menarik sekali. Terima kasih ya Mas Alawi. Kita sudah mendapatkan banyak pencerahan ini. Tapi ya kita tegaskan lagi ya, dari obrolan kita tadi bukan berarti kita ingin menghukumi orang lain. Iya, benar. Mengenai masalah child free kan manusia bagaimanapun ya bebas. Makanya kita lihat dulu konteksnya apa nih. Iya. Kalau konteksnya negara ya bagaimana urusan negara. Benar. Kalau konteksnya individu ya bagaimana orang mempunyai kebebasan kan kayak gitu. Pilihannya masing-masing. Iya. Tetapi kita juga punya aturan hukum. Iya. Ya gitu. Dan tadi apalagi keseimbangan keseimbangan. Juga maslahat yang disebutkan atau dalam masalah ini kan berarti ada anjuran gitu. Anjuran dari Nabi yang nantinya orang itu paling tidak punya keturunan gitu. Untuk apa? Untuk lagi-lagi untuk membawa agama atau untuk mewarisi agama tersebut. Seperti halnya yang dituturkan gitu, seperti halnya Nabi Ibrahim kepada putranya, Nabi Yakub kepada putranya, wasiatnya lagi-lagi adalah ketika mau meninggal, apa yang kamu bawa nanti, apa yang kamu nanti siarkan nanti setelah saya tidak ada. Lagi-lagi yang disiarkan adalah Islam itu sendiri. Sehingga kalau nanti dalam masalah ini itu ada keturunan yang selalu ada dalam agama Islam, maka ada sawadul, ada yang kuantitas gitu. Walaupun saya tidak langsung langsung menghukumi gitu. Ketika nanti kan banyak juga mayoritas Islam tetapi kualitasnya, tapi banyak juga yang nantinya masih belum tersadarkan, masih nggak sholat juga ada. Dan tapi lagi-lagi itu masih mending gitu, karena masih ada iman. Sehingga kalau nanti iman itu kan yang menyelamatkan dia paling tidak lama-lama nanti di neraka gitu. Nanti intinya akhir-akhirnya nanti kembali semua gitu ke surga gitu. Jadinya tapi gini guys. Kalau menurut Mbah Sahal itu kan dulu Mbah Sahal kan sempat dikritik banyak pihak kan gara-gara Mbah Sahal pro dengan program KB kayak gitu. Tapi kan Mbah Sahal kan sebagai seorang yang alim, ya nggak. Jadi perspektifnya Mbah Sahal itu nggak cuman yang literal saja. Karena apa itu tadi kata Mbah Sahal harus imbang nih. Karena kalau banyak doang, tetapi ternyata malah nggak jelas nasibnya, kan juga mandorot juga. Makanya kemaslahatannya juga perlu dipertimbangkan dong. Akhirnya program KB nggak apa-apa gitu. Makanya lagi-lagi kalau ada orang yang menjadi tokoh atau influencer, ketika nanti mereka atau beliau-beliau ini mengutarakan pendapatnya gitu, atau langsung menjadi hukum gitu, maka harus dilihat dulu seperti apa latar belakangnya, kemudian seperti apa nanti sebab-sebabnya, terus nanti yang menjadi atau yang beliau tanamkan atau pentafsilannya lah ya. Jadi spesifikasinya itu nanti seperti apa. Ketika nanti seperti ini maka hukumnya beda, ketika nanti seperti ini maka hukumnya beda. Itu yang harus diketahui lebih lanjut gitu. Jadi tidak bisa langsung dimakan mentah-mentah gitu. Karena beliau mempunyai fatwa atau mempunyai dawuh gitu ya. Itu berdasarkan beliau kumpulkan secara umum. Ada kalanya beliau mempunyai menjawab gitu di beberapa keadaan agar nanti
semua masyarakat itu menganggap hukum tersebut, oh saya terkena hukum tersebut, sehingga relate hukum yang relate dengan dirinya kan kayak gitu ya. Tapi lagi-lagi ketika nanti hukum ini adalah hukum yang beliau ajukan untuk masyarakat awam. Tapi kalau nanti orang-orang yang imannya sudah tinggi, beda lagi. Ya karena bagaimanapun konsep tawakal juga bagus ya, gitu kan ya. Udahlah sikat itu kan ya. Jadi tawakal sikat juga, guys gitu kan ya. Terus kalau di dalam kitab tersebut ada tawakal dan juga tidak hal tersebut itu tidak langsung bertabrakan dengan konsep tawakal. Jadi ada al-ahdu bil asbab juga gitu. Iya. Sebab yang ada juga. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak Mas Alawi. Sama-sama. Kita sudah banyak belajar. Jadi seperti yang kita bahas di awal tadi ya, kita harus imbang. Child free diperbolehkan, yang penting standarnya individual. Kalau ini sampai jadi tren nggak bisa. Ya nggak jadi. Yang dibolehkan oleh hukum itu tadi ya kalau memang untuk diri sendiri. Jangan diproklamirkan. Tapi sebelum ngomongin itu ya, kayaknya perlu nikah dulu. Supaya relate. Iya, belum apa-apa, carpi durung rabi jancuk lah. Ya kan? Ini boleh diminum. Ya diminum. Yang penting itu guys. Nikah dulu guys ya. Ini gitu nikah dulu. Oke. Terima kasih banyak Mas Alawi. Kita nanti akan berbincang lagi lah ya. Terima kasih. Terima kasih Yas. Saya juga terima kasih. Semoga tambah banyak, semoga tambah ramai. Iya, jelas dong.